resmi promosi. Garuda Yaksa FC dan juga PSS Sleman memastikan diri untuk bergabung di Super League Divisi Utama Liga Indonesia musim depan guys. Di musim 2026 dan juga 2027 akan ada dua nama baru ya di Divisi Utama Super League Liga Indonesia untuk musim depan, yaitu Garuda Yaksa FC dan juga PSS Sleman. Untuk PSS Sleman sendiri bisa dibilang kalau misalkan PSS Sleman itu bukan klub baru, karena kita sudah tahu PSS Sleman dari zaman ISL ya. Namun ada satu nama baru yang di musim depan nanti akan berkompetisi di divisi utama Liga Indonesia, yaitu Garuda Yaksa FC. Nah, klub ini berhasil menjuarai Liga Pegadaian atau Liga 2 Indonesia di grup A dengan poin 52, sedangkan PSS Sleman berhasil menjuarai atau berhasil di finish di posisi pertama ya di Liga Pegadaian di grup B dengan 56 poin. Dua tim ini sudah memastikan jika mereka sudah mendapatkan tiket untuk masuk ke divisi utama Liga Indonesia guys. Sementara untuk posisi 2 di grup A dan juga di grup B akan bertemu untuk playoff memperebutkan satu tiket yang tersisa untuk masuk di divisi utama musim depan. Dua klub tersebut adalah Adiaksa dan juga Persipura Jayapura ya. Jenderal Bintang 4 di Indonesia akan melakoni playoff untuk memperebutkan satu tiket untuk kembali ke kompetisi tertinggi di Liga Indonesia ya. Pertandingannya sendiri akan berlangsung pada tanggal 8 Mei besok ya. 8 Mei antara Persipura dan juga Adiaksa. Kita tunggu siapakah yang akan nantinya lolos mendapatkan satu tiket playoff, dan kita lihat akan tampil kembali di Liga Indonesia jika Persipura memenangkan playoff tersebut. Namun jika Adiaksa yang memenangkan pertandingan playoff tersebut, kita akan mendengar nama baru atau melihat dua nama baru, dua klub baru di Liga Indonesia di divisi utama, yaitu Garuda Yaksa dan juga Adiaksa ya. Dua klub baru ini kita tahu siapa pemiliknya ya. Kita tahu siapa pemiliknya dan banyak sekali problematik atau masalah-masalah yang dirasakan ya, yang dirasakan oleh klub-klub lain ketika melawan dua klub ini, khususnya Garuda Yaksa ya. Apalagi kemarin Persiraja Banda Aceh ya kalau nggak salah, klubnya Jaya Hartono itu speak up jika mereka merasa dicurangi ketika melawan Garuda Yaksa FC gitu guys, karena Jaya Hartono itu merasa jika keputusan-keputusan yang diambil oleh wasit itu tidak adil, lebih menguntungkan atau berat sebelah untuk Garuda Yaksa ya. Nah, walaupun sampai sekarang tidak ada klarifikasi ataupun tidak ada bukti mengenai hal tersebut, namun Jaya Hartono itu masih merasa jika hal tersebut tidak fair play gitu guys. Nah, kalau misalkan untuk Adiaksa sendiri, gua kurang tahu kabarnya, namun ini juga sama ya, merupakan klub baru di tahun ini. Kemudian mereka juga akan bertemu dengan Persipura di playoff nanti, dan jujur kalau misalkan boleh berharap, gua sih berharap Persipura Jayapura yang mendapatkan satu tiket playoff tersebut. Kenapa? Karena tentu saja kalian juga semua setuju jika Persipura itu pernah mendominasi sepak bola Indonesia ya, ketika sepak bola Indonesia atau kompetisi di Indonesia itu masih ISL, Indonesia Super League, dan sekarang namanya sudah Indonesia Super League lagi setelah sebelumnya Liga 1 ya. Sekarang sudah balik ke Indonesia Super League lagi. Kalau misalkan kita mengingat ISL, pasti yang kita ingat itu salah satunya Persipura. Sangat disayangkan ketika Persipura harus degradasi dan harus bermain di Liga 2, dan sekarang mereka memiliki kemungkinan untuk comeback ke Liga 1 atau ke divisi utama. Semoga saja itu terjadi, karena Persipura adalah salah satu jenderal bintang 4 di Liga Indonesia ya, setelah Perserikatan gitu. Jadi kalau klub ini itu hilang dari divisi utama, saya terasa seperti ada yang hilang juga ya di hati para pecinta sepak bola Indonesia. Semoga saja nanti tanggal 8 Mei Persipura bisa tampil dengan maksimal dan juga menorehkan hasil yang maksimal juga tentu saja, karena ketika tiket pertandingannya dibuka itu 29.000 tiket sudah habis ludes terjual.
diborong ya. Jadi dari sini juga dan di media sosial influencer tanah Papua Kakak Pace ini banyak sekali yang membuat postingan harapan dukungan untuk Persipura untuk kembali ke divisi utama Liga Indonesia gitu guys. Dan gue juga sebagai orang yang nontonin sepak bola Indonesia dari zaman ISL dulu ya, dimana kita tahu nama Boas, kemudian Bio Paulin, Yu Jae-hoon ya, dari Cardo Salampesi dan juga lain-lainnya ya, itu berasal dari Persipura gitu guys. Dan kita kehilangan ketika Persipura degradasi, dan semoga saja tahun ini menjadi comebacknya Persipura untuk kembali ke kompetisi teratas atau kompetisi tertinggi di Indonesia ya. Kita doakan saja guys. Nah kemudian mungkin kalau misalkan kita ngomongin promosi ke divisi utama atau ke Liga 1, kita juga harus ngomongin zona degradasi dari Liga 1 di musim ini, di musim 2025 dan juga 2026. Jadi ada 3 klub yang sekarang ada di zona degradasi, dan kemungkinan besar 3 klub ini akan terdegradasi ke Liga 2 di musim depan. Dan sudah ada satu nama, yaitu PSBS Biak. PSBS Biak sekarang menempati posisi paling bawah, yaitu posisi 18 dengan 18 sorry guys, ada di posisi 18 betul dengan 18 poin. Dengan hasil ini, dengan sisa 4 pertandingan lagi, PSBS Biak sudah dinyatakan akan terdegradasi guys, akan terdegradasi ke Liga 2 untuk musim depan. Jika kita ngomongin PSBS Biak juga salah satu nama baru ya di sepak bola Indonesia gitu guys. Nah kemudian ada 2 nama yang masih saling bersaing untuk untuk meninggalkan zona degradasi atau menyelamatkan diri mereka sendiri, yaitu Persis Solo dan juga Semen Padang. Semen Padang ada di posisi 17 dengan 20 poin. Kemudian ada Persis Solo dengan 27 poin guys ya. Kalau misalkan kita harus memprediksi, kalau kita lihat dari tabelnya atau kita lihat dari klasemennya, kemungkinan besar antara Persis Solo dan juga Semen Padang akan terdegradasi ya. Kenapa? Karena jarak poin dari Semen Padang dengan Persis Solo saja sudah 7 poin, sedangkan di Indonesia Super League itu masih tersisa atau tinggal 4 pertandingan lagi gitu guys. Artinya ini sangat sulit ya. Harapan dari Semen Padang itu di 4 pertandingan tersisa Persis Solo harus kalah semua, namun Semen Padangnya harus menang semua atau menang 3 kali guys. Itu baru Semen Padang bisa naik ya ke posisi 16, belum ke posisi 15. Belum aman ya, karena belum berhasil keluar dari zona degradasi, karena di posisi 15-nya ada Madura United dengan 29 poin. Nah, untuk menggusur Madura United, Persis Solo yang kemungkinan besar bisa menggusurnya, karena Persis Solo hanya berjarak 2 poin, sementara untuk Semen Padang 9 poin. Sepertinya Semen Padang yang memiliki peluang paling kecil untuk bertahan di Liga Indonesia gitu guys. Jadi di posisi 16, 17, 18 klasemen musim ini itu akan digantikan oleh 3 klub promosi dari Liga 2 Pegadaian Indonesia ya, yang sudah dipastikan Garuda Yaksa dan juga PSS Sleman yang akan comeback ke Liga 1. Untuk PSS Sleman, kalau untuk Garuda Yaksa ini baru akan bermain di kompetisi tertinggi Liga Indonesia gitu guys. Dan juga PSBS Biak karena mereka juga masalahnya sangat berat di internal klubnya, karena di beberapa minggu kemarin itu semua fanspage, semua media-media yang selalu memberitakan Liga Indonesia itu pastinya semuanya juga memberitakan masalah PSBS Biak, di mana PSBS Biak ini sedang mengalami masalah internal, yaitu mengenai telat atau tunggak gaji pemainnya. Bahkan tidak pemain saja, semua staf pelatih itu semuanya kena tunggak. Bahkan sudah ada beberapa pemain yang meninggalkan PSBS Biak gitu guys. Musim belum berakhir mereka sudah meninggalkan klub karena gaji mereka belum dibayarkan gitu. Ini sangat-sangat sangat-sangat memprihatinkan ya, mengingat masalah-masalah seperti ini kembali terjadi di Liga Indonesia gitu. Semoga saja comeback stronger untuk PSBS Biak. Namun kabarnya PSBS Biak itu terdegradasinya tidak hanya di
Liga 2 saja, kabarnya sampai ke Liga 3 karena ada beberapa sanksi-sanksi FIFA yang memberatkan hal tersebut, dan juga hukumannya itu berupa pengurangan poin, dan PSBS Biak ini bisa saja terdegradasi atau turun ke Liga 3 ataupun ke Liga 4 guys. Ini sangat-sangat disayangkan. Semoga saja untuk musim depan ya, untuk musim depan yang semua klub yang berkompetisi di Liga 1 itu tidak mengalami hal seperti ini lagi ya, karena yang pertama, kalau di divisi utama itu harusnya klub yang benar-benar sudah kuat atau sudah stabil ya. Jadi masalah-masalah seperti kemarin PSBS Biak, kemudian ada Sriwijaya FC juga, yang fun fact-nya Sriwijaya juga di musim ini mereka belum pernah memenangkan satu pertandingan pun ya. Sriwijaya, Persipura itu adalah dua nama klub besar di Indonesia dan dua nama yang pernah menjadi juara di Indonesia Super League, dan sekarang mereka harus bermain di Liga 2 gitu guys. Namun masih ada peluang untuk Persipura untuk comeback ke Liga 1 Indonesia. Kalau untuk Sriwijaya ini makin parah ya. Ini sangat memprihatinkan gitu guys ya. Nah, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini, karena gua sebenarnya hanya ingin membacakan atau memberitakan mengenai promosinya Garuda Yaksa dan juga PSS Sleman gitu guys, dan chance-nya Persipura untuk lolos dari playoff dan kembali ke Liga Indonesia. Gimana menurut kalian mengenai hasil akhir dari Liga 2 Pegadaian ini? Coba tuliskan di kolom komentar. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya guys. Terima kasih.